siap. Oke, shalom, selamat malam. Hari ini Ngobras kembali datang nemenin teman-teman semua di layanan streaming ini. Kali ini kita bahasanya sedikit berbeda ya guys. Jadi kita akan membahas tentang dunia roh. Ya, tentunya dengan seorang pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan sekian lama dalam pelayanan pelepasan bersama kita hari ini Pastor Irwan dari Kediri. Shalom Pastor. Shalom, shalom Pastor Grando. Oke, terima kasih mau gabung sama kita di Ngobras kali ini. Oke, terima kasih undangannya. Iya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, minta bimbingan Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bertemu di dalam Zoom ini. Kiranya apa yang kami bahas malam ini bisa dinikmati dan teman-teman kami yang menyaksikan live streaming ini terberkati oleh pembicaraan kami. Sehingga mereka menyadari pentingnya hidup di dalam Tuhan, di dalam roh, dalam kebenaran yang Tuhan berikan buat kami. Kami mohon perlindungan darah Yesus membungkus kami semua. Roh Kudus membimbing kami semua dalam percakapan kami. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami katakan ini semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Ropi Pastor Irwan yang akan menyaringkan tentang pelayanannya, tentang pengertian, tentang dunia roh. Kiranya apa yang dia sampaikan juga berkenan di hadapan Tuhan dan menyingkapkan banyak hal. Sehingga banyak orang terberkati malam ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Pastor. Shalom. Shalom Pastor Grando. Ya Pastor, pelayanan sekarang di mana nih? Sehingga apa yang kami sampaikan, sekarang pelayanannya di Kediri dan puji Tuhan Roh Kudus berkarya dahsyat luar biasa Pastor. Oke. Pelayanan khusus sekarang saya dengar di orang-orang marginal ya. Awalnya Tuhan bergerak ke sana, tetapi ternyata memang Tuhan Yesus baik, luar biasa dahsyat. Tuhan pertemukan dengan jiwa-jiwa yang baru yang belum mengenal Kristus, akhirnya mengembang juga ke orang-orang yang kebanyakan terikat dengan dosa-dosa, dengan okultisme, dengan kuasa-kuasa gelap. Oke. Jadi sekarang penggembalaannya bagaimana, Pastor? Ya. Penggembalaannya berjalan. Ya, penggembalaannya berjalan ada luar biasa. Pelayanan penggembalaan sendiri. Ya, ada. Ya, itu ada penggembalaan ya. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, setiap minggu sore. Fokus pelayanan sebenarnya di minggu sore di Kediri ya. Iya. Oke, dan tentunya Pastor Irwan ini pelayanan di Gereja Isa Al-Masih ya. Iya. Gereja Isa Al-Masih. Kita di sini kita nggak ngelarang sebut merek gereja, Pastor. Iya. Karena kita mau tunjukkan bahwa merek denominasi gereja adalah di mana kita hanya tempat bernaung, tetapi di dalam suatu pelayanan kita adalah partner dalam setiap sinode, adalah partner bukan persaingan. Amin. Setuju. Oke, Pastor, ini karena saya dengar Pastor sering kali melakukan pelayanan yang pelayanan pelepasan nih. Kami pengen tahu nih, apa sih dunia roh itu? Pastor, mungkin Pastor boleh expose kepada kita semua, memberikan penjelasan kepada kita semua, apa sih dunia roh ini? Oke. Silakan Pastor. Jadi gini Pastor Grando. Ya. Ada pengertian yang sering disalahpahami oleh banyak orang, bahkan orang-orang Kristen sendiri yang sudah mengikut Kristus tentang pengertian dunia roh. Ya. Ada yang menafsirkan atau berpikir bahwa dunia roh itu ya ketika seseorang masuk di alam gaib, lalu berjumpa dengan setan-setan, berjumpa dengan roh-roh yang tidak kasat mata, ya mereka yang tidak terlihat oleh mata jasmani, mereka juga merasa itu juga dunia roh. Ya. Saya selalu memakai istilah itu dunia roh tapi R-nya kecil. Roh R kecil. Jadi jadi ada satu perbedaan antara roh dan roh besar gitu ya? Iya. Oke, silakan teruskan. Nah,
Biasanya kalau di dunia sekuler, dunia di luar Kristus atau dunia umum, kalau mereka mengatakan dunia roh itu ketika mereka memasuki alam gaib, ya, saya ulangi lagi sedikit, lalu mereka berjumpa dengan tokoh-tokoh gaib dengan banyak nama, mereka berjumpa dengan sosok-sosok yang tidak kasat mata. Tetapi ketika kita mempelajari Alkitab, ya, kita berada di dalam Roh Kudus, R-nya besar. Jadi bukan R kecil. Nah, alam Roh Kudus itu ya, dunia roh yang R-nya besar, ya, saya kasih tanda kutip. Roh Kudus itu di atas dunia roh yang orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang sekuler yang mereka sedang rasakan atau mereka sedang cari, sedang tekuni begitu. Makanya saya seringkali kalau bercanda, saya selalu ngomong begini, setiap kali ada orang yang mungkin menyombongkan ilmu-ilmu kesaktiannya, punya ilmu-ilmu dari gunung-gunung, dari gua-gua, begitu, mereka mengatakan punya indera keenam. Saya selalu bilang, saya punya guru yang bisa memberikan indera ketujuh, di atasnya indera keenam. Guru saya ini pernah mati 3 hari, lalu bangkit lagi. Paham maksud saya, Pastor? Iya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Mungkin begini. Oh iya, itu tadi saya mau tanya, kenapa dia mati dan bagi siapa dia itu sebenarnya? Iya. Dia adalah Sang Firman Allah yang turun menjelma, tajasud menjadi manusia, yang mengasihi semua manusia. Nah, kembali lagi, Pastor, tentang dunia roh ini. Dunia roh. Jadi tadi kan sudah saya beri perbedaan. Sebenarnya intinya orang Kristen ini harus tahu bahwa roh itu di dunia ini cuma ada 3 macam sebenarnya. 3 macam? Iya. Oh, apa aja tuh kok ada sampai ada definisi 3 macam ini, Pastor? Ya. Yang pertama, roh kita, roh manusia. Roh manusia, kitab Kejadian mengatakan hembusan nafas Allah. Maka manusia itu menjadi hidup. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Dibuat dari debu tanah, lalu debu tanah itu dihembuskan nafas Allah, ya, roh Allah. Akhirnya manusia itu menjadi hidup. Itulah jiwa, memiliki jiwa akhirnya bisa hidup. Nah, itu roh manusia adalah hembusan nafas Allah. Yang kedua adalah roh iblis, roh setan-setan. Karena iblis awalnya kan juga malaikat sebenarnya. Bukan orang mati yang jadi setan. Orang mati tidak bisa jadi setan. Awalnya malaikat yang ingin menyamai Tuhan di kitab Yesaya, lalu dibuang oleh Allah ke bumi, lalu mereka menjadi Satan atau setan, yang artinya kan sang pemberontak. Yang ketiga adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Kisah Para Rasul juga menyebut Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Nah, ketika kita berdoa, kita langsung connect dengan Roh Kudus. Alam Roh Kudus itu di atas alamnya setan-setan atau iblis, ya. Seperti itu, Pastor. Iya. Suara saya jelas, Pastor? Ya, jelas. Ya, jelas. Saya mengikuti apa yang Pastor sampaikan kali ini. Puji Tuhan, Pastor. Ya. Nah, itu menurut saya begitu. Menurut Pastor seperti itu ya. Jadi kalau begitu alam roh ini walaupun tidak dapat dilihat, tapi sebenarnya keberadaannya nyata dalam hidup kita. Nyata ya. Sebab semua satu contoh sebab bagaimana? Alam nyata itu sebenarnya yang terjadi di alam nyata itu karena di alam roh sedang terjadi sesuatu, maka termanifestasi di alam nyata. Oh begitu. Jadi kalau begitu apa pengaruhnya dari roh ini dalam kehidupan kita? Ini secara umum. Ya. Sangat berpengaruh seperti yang saya katakan di depan tadi, Pastor Grando. Apa yang terjadi di alam nyata, sesungguhnya apa yang kita alami itu adalah manifestasi dari apa yang terjadi di alam roh. Ya. Nah, prinsipnya sama. Orang-orang yang mungkin di luar Kristus, ketika seseorang terikat dengan roh perzinahan, dengan roh kemabukan, dengan okultisme, perdukunan, ya, dengan apa yang terjadi, setiap orang mungkin mengalami luka batin, mengalami kesedihan
merana yang amat sangat, kata Alkitab begitu. Artinya orang tersebut di alam roh sedang diikat. Artinya alam roh kuasa gelap yang saya maksud ya. Sedang diikat oleh roh-roh jahat yang memang iblis datang, kata Injil Yohanes, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Makanya ketika di dalam sebuah keluarga, ataupun mungkin di dalam seseorang pemuda, atau seorang bapak, atau pemudi begitu, ketika seseorang terikat oleh dosa-dosa tertentu, sebenarnya seseorang itu sedang diikat di alam rohnya. Terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Oleh sebab itu, ketika seseorang yang terikat dengan dosa tersebut, dengan kuasa-kuasa kegelapan tersebut, lalu berjumpa dengan nama Yesus, nama Tuhan Yesus Kristus, dan orang tersebut mau bertobat dari dosa-dosanya, mau dilepaskan dari ikatan dosa-dosanya, ikatan kuasa gelap yang mengikat dia, maka orang tersebut akan benar-benar merdeka, benar-benar dibebaskan. Lalu yang terjadi adalah roh yang jahat tadi yang mengikat, membuat orang tersebut jatuh di dalam dosa-dosa. Yang terjadi adalah roh tersebut diusir dan digantikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, ketika seseorang berbuat dosa tanpa orang itu sadari, orang itu sedang terikat di dalam alam roh, sehingga manifestasi ikatan ini dari dosa yang mereka lakukan, seperti itu. Iya, benar. Ada orang berkata seperti ini, Pastor, bahwa dosa itu adalah pilihan seseorang secara sadar untuk melakukan perbuatan itu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan ikatan kuasa kegelapan ini? Ya, setan ini kan tidak sopan seperti Tuhan ya, Pastor. Kalau Tuhan itu kan di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ini kan berbicara tentang pintu hati kita. Betul. Pintu hati manusia. Nah, sedangkan setan, sebenarnya setan juga tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke pintu hati manusia. Tetapi setan punya kuasa untuk menggoda. Jadi dia tidak mengetuk. Dia tidak mengetuk tetapi berbisik ataupun menggoda, bisa mendorong, bisa berupa suara, mendorong manusia atau berbisik kepada manusia untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan atau berbuat dosa. Jadi ketika manusia itu tergoda oleh iblis untuk melakukan dosa, artinya bahwa manusia itu sendiri belum terikat dengan dosa yang dosa akan mereka lakukan. Ya. Kalau kita bicara hermeneutologi tentang dosa, kan ada dua macam dosa. Ada dosa keturunan, dosa kutuk keturunan dari Adam dan Hawa. Dosa inilah yang tidak bisa ditebus oleh perbuatan baik atau oleh ritual kepercayaan kita apapun. Ya, betul. Hanya bisa ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, ada dosa yang satu namanya dosa perbuatan dan pikiran. Nah, dosa perbuatan pikiran inilah yang dirangsang oleh iblis, dirangsang oleh iblis supaya manusia ini terus tergoda untuk berbuat dan berpikir tentang dosa. Jadi bedanya di situ. Jadi mereka iblis ini intinya menggoda manusia ini untuk mengambil keputusan melakukan perbuatan dosa, menggunakan kehendak bebasnya untuk berbuat dosa. Betul, menggunakan kehendak bebasnya dan akhirnya terikat seperti itu. Iya. Tapi ada juga yang ketiga ini, Pastor. Ya. Saya pernah melayani seseorang yang memang dari kecil, dari lahir, dia dididik di keluarga yang baik, yang dididik di keluarga Kristen yang sudah kenal Tuhan. Ya. Tetapi anak ini karena latar belakang keluarganya kan diangkat oleh keluarga yang baru. Jadi keluarga aslinya adalah keluarga yang terikat dengan dunia okultisme atau perdukunan. Ya. Nah, yang terjadi anak ini ketika usia remaja karena mengambil keputusan untuk tidak bertobat, tanda kutip tidak bertobat. Tidak bertobat. Ya, meskipun rajin ke gereja, meskipun sering mendengar firman, yang terjadi adalah pemuda atau anak tersebut seringkali manifestasi
memunculkan karakter-karakter iblis di dalam dirinya. Yang akhirnya ternyata ada sebuah perjanjian di mana nenek moyang dari anak muda ini atau orang tua, mungkin kakek neneknya, sudah menumbalkan atau menyerahkan anak tersebut sebagai tumbal ke sebuah tempat keramat begitu. Ya. Bahkan ada kutukan-kutukan yang dilontarkan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut harus dilayani doa pelepasan. Iya. Nah, bisa mengerti maksud saya. Tapi anak ini anak baik. Anak ini sebenarnya anak baik. Tetapi yang saya maksudkan tadi, ada dosa yang di luar pengetahuan anak ini, karena anak ini tidak mengerti bahwa dia dijadikan tumbal. Nah, hal inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab, memerlukan pelayanan dari Tuhan Yesus, dari para murid. Kalau konteks sekarang memerlukan pelayanan dari para hamba Tuhan, ya, para pelayan Tuhan yang harus dilayani konseling dan pelepasan khusus. Nah, kalau peristiwanya seperti itu, kan itu anak ini udah baik. Anak ini sangat baik, rajin ke gereja, ya kan? Mungkin sudah dengar firman Tuhan juga, tentunya seperti itu kan. Nah, berarti dampak dalam iman Kristen, iman orang percaya, ikatan kuasa kegelapan ini sangat besar kalau begitu. Ya, berpengaruh sekali ketika seseorang tersebut memang tidak mau hidup lahir baru di dalam Kristus. Dampaknya paling parah bagaimana? Dampak untuk orang-orang yang percaya ini yang masih terikat atau terhadap roh-roh jahat ini. Dampaknya yang paling parah kalau Alkitab mengatakan kan begini, Pastor. Ketika seseorang itu dia tidak mau dilahirkan baru, masih hidup di dalam dosa, maka engkau akan mati dalam dosamu. Nah, dosa ini kan tidak berbicara soal dosa perbuatan sebuah kemabukan atau perzinahan saja yang demikian, tetapi juga termasuk dosa yang di dalam orang tersebut diizinkan masuk roh-roh jahat yang mengendalikan hidupnya. Ya, dampak paling ujung ya kebinasaan. Kebinasaan, oke. Ya. Kalau seperti tadi mengingat tentang menggoda, saya tertarik dengan kata kalimat iblis yang menggoda tadi. Berarti ketika iblis ini menggoda, keputusan untuk terikat dan tidak, itu sebenarnya di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, benar. Gitu ya. Baik. Kalau begitu tadi Pastor Iwan mengatakan bahwa anak ini nggak tahu bahwa dia ini sebenarnya sudah terikat karena dilahirkan dalam keluarga yang memang terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau anak ini terikat atau enggak? Ya, sebenarnya sangat sederhana, Pastor. Karena ketika iblis itu mengikat seseorang, atau ada kutuk perjanjian yang mengikat seseorang, iblis itu sifatnya, karakternya paling tidak betah untuk tidak menunjukkan aslinya. Oh gitu ya? Ya. Meskipun dia ingin selalu tunjukkan dirinya begitu ya? Ya, awalnya mungkin bisa bersandiwara. Oke. Bisa bersandiwara seolah-olah anak ini anak yang mungkin saya konteksnya seseorang yang terikat dengan kutuk kuasa gelap dari orang tua. Ya. Mungkin anak ini terlihat normal, terlihat baik-baik saja. Mungkin juga bisa beribadah juga seperti itu. Tetapi pada titik tertentu atau mungkin usia-usia tertentu, kalau orang Jawa dalam bahasa Jawanya dikatakan tiba titi wancine, tiba masanya bahwa perjanjiannya itu iblis biasanya, kalau saya pakai istilah saya, suatu ketika iblis bisa merasa bosan atau mungkin memang sudah saatnya anak tersebut harus memproklamasikan, menunjukkan ke sekelilingnya bahwa di dalamnya itu memang ada kuasa gelap. Nah, kuasa gelapnya itu sangat, memang bidangnya di sana, mereka memang sudah punya keahlian di sana untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa anak tersebut sedang diikat begitu. Oh, gitu. Jadi apakah kita perlu menunggu seperti itu sampai kita? Oh tidak. Oke. Tidak perlu. Bagaimana kita bisa mendeteksi
kayak Ghostbuster gitu loh. Ghostbuster kan misalnya kalau film Ghostbuster kan ada alat di ransel, lalu ada alat deteksinya. Wah, ini ada setan gitu. Ada Wah, ini radarnya ada gitu ya. Ya kan. Nah, Oh. ini saya pakai istilah gitu aja. Ya. Sebenarnya pakai istilah. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi seperti film-film Ghostbuster itu? Walaupun memang kita nggak seperti film Ghostbuster itu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya gimana sih kita bisa mendeteksi orang ini terikat atau enggak gitu. Sebelum dia memunculkan eksistensi dia nih, anaknya aku ikat nih gitu. Sebelum dia memunculkan seperti itu. Ya. Alkitab menuliskan ada satu karunia Roh Kudus dari 12 karunia roh. Di situ ada yang namanya karunia membedakan roh kan? Ya, betul. Nah, itu adalah radar yang dipakai Roh Kudus, yang dipakai Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak Tuhan. Tanda kutip yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Saya percaya karena kasih Tuhan mengasihi orang-orang yang masih terikat dengan dosa, bahkan sekalipun dosa itu tersembunyi, tidak muncul atau tidak ditunjukkan kepada banyak orang, tetapi karena Tuhan kita kan maha tahu, maha bijaksana, ya kan? Kalau dia tidak maha kan berarti bukan Tuhan. Nah, betul. Makanya ada 12 karunia Roh Kudus yang sangat-sangat dipakai Tuhan di dalam setiap diri orang percaya. Ada karunia membedakan roh, di situ ada karunia nubuat, ya kan? Ada karunia namanya karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu jangan disalahartikan. Itu juga salah satu karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam diri anak Tuhan untuk dapat mengerti sesuatu yang tersembunyi. Tapi tujuannya memang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi contohnya begini, Pastor. Suatu saat ada seorang pemudi yang dia cerita, dia ngomong begini, oh saya bisa mengusir setan, menyembuhkan dengan tangan saya. Tetapi pemudi ini belum percaya Kristus. Nah, waktu berjumpa dengan saya menceritakan tentang Yesus. Setiap kali saya menyebut nama Yesus, dia memegangi punggungnya, dia sakit. Lalu, ini yang saya katakan ada karunia Roh Kudus, 12 karunia roh, yang akan diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya, terlebih kita memiliki hati belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Roh Kudus pasti menuntun. Ya. Nah, yang terjadi adalah ketika saya, halo? Suara saya jelas, Pastor? Teruskan. Saya menyimak ini. Saya sambil membayangkan apa yang Pastor Iwan ceritakan, pundaknya sakit. Ini saya membayangkan dia ini. Ya. Lalu setiap kali saya menyebut nama Tuhan Yesus, pemudi ini merasa punggungnya sakit. Nah, ketika punggungnya sakit, disitulah saya berdoa, Roh Kudus, apa yang terjadi di dalam anak ini? Nah, ketika itu Roh Kudus memberikan atau mengfungsikan, mengaktifkan karunia, membedakan roh tersebut. Bahwa anak ini sedang terikat kuasa gelap yang membuat dia merasa bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan. Lalu saya langsung terus terang bicara kepada anak ini. Punggungmu sakit itu karena di dalammu ada roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, sedang merasa kesakitan. Sebab di sini sedang ada Tuhan Yesus. Sedang ada Roh Kudus yang saya memang undang hadir. Nah, tiba-tiba saya belum mengajak anak ini untuk menerima Yesus, belum berdoa. Tiba-tiba anak ini manifestasi, dia teriak begitu, lalu seperti orang yang kerasukan, tetapi dia masih sadar. Jadi kerasukannya belum sampai penuh begitu. Lalu saya langsung diberi iluminasi oleh Roh Kudus. Ya, bahasa Alkitab begitu. Diberi iluminasi oleh Roh Kudus seperti ketika Filipus dipimpin Roh Kudus pergi ke Samaria. Ketika Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus begitu, ada suara di dalam hati saya mengatakan bahwa di dalammu, saya ngomong kepada anak pemudi ini, di dalammu itu ada roh, roh kuntilanak yang pernah masuk ke dirimu. Benar apa enggak kamu dulu pernah kerasukan? Dia dalam keadaan setengah kerasukan, kadang sadar, kadang enggak. Iya benar, dia ngomong begitu. Pengen lepas enggak? Tolong Om, sebenarnya ini saya kesakitan, saya pengen lepas sudah lama. Nah, resikonya kalau kamu lepas, kamu enggak bisa lagi menyembuhkan ataupun dengan kesaktian yang kamu banggakan itu, karena itu bukan dari Tuhan.
Ya. Itu ada kutukannya, saya ngomong begitu, ada kutukannya. Dan singkat cerita, besoknya kita janjian, terjadi pelayanan pelepasan, anak ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Lalu benar-benar roh Kunti yang di dalamnya itu ketika diusir keluar, anak ini merasa sembuh, merasa bahwa dirinya tidak lagi, karakternya tidak lagi seperti dulu, karena dulu dia orangnya sangat gampang tersinggung, mudah sekali sombong, sangat-sangat merasa tidak mau direndahkan oleh orang lain. Tetapi begitu iblis diusir, keterikatannya dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, anak ini lahir baru, sekarang luar biasa. Anak ini merasakan kuasa Tuhan ternyata lebih besar daripada kuasa iblis. Begitu, Pastor. Amin, haleluya. Nah, berarti kalau seperti itu, iblis juga bisa memberikan kuasa buat orang yang percaya kepada dia ya, kalau gitu. Sebesar apa kalau misalnya nih anak ini atau setiap pribadi itu percaya kepada iblis, sebesar apa dia punya kuasa? Gini, Pastor. Iblis itu memang berkuasa, tetapi tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa gitu ya? Oke. Iblis diundang bisa hadir, tetapi dia tidak maha hadir. Oke, garis bawah lagi nih. Dia bisa hadir tapi tidak maha hadir. Apa maksudnya ini? Ini saya ingin tahu, dia ini lebih spesifik ini. Dia hadir tapi tidak maha hadir. Ya, ayo, apa maksudnya ini? Karena iblis itu ketika mengikat seseorang, iblis masih bergantung kepada respon orang tersebut. Masih menunggu keinginan-keinginan daging orang tersebut. Nah, sebenarnya konsepnya dia meniru Tuhan. Mereka itu meniru Tuhan. Bedanya kan Tuhan itu maha hadir. Nah, maksudnya iblis tidak maha hadir adalah iblis ini kan banyak. Ya. Jumlahnya sangat besar sekali. Di setiap negara, setiap kampung, setiap tempat ada. Ya, bersifat berarti sifatnya hanya teritorial ya? Iya. Ketika iblis A mengikat seseorang, mungkin iblis A, B, dan C begitu. Karena iblis kalau mengikat tidak pernah sendiri, selalu sama teman-temannya banyak. Ya. Keroyokan gitu ya? Iya, senangannya keroyokan. Berarti pengecut juga berarti dia ya? Oh iya, iblis tidak berani sendiri. Oke. Berarti kalau kita main keroyokan, ada anak berantem main keroyokan, berarti sama dengan iblis berarti itu? Iya, karena mengumbar hawa nafsu, mengumbar emosi itu adalah sifat iblis, Pastor. Ya, terus coba yang keroyokan tadi. Yang ya, iblis. Jadi begini, konsep tidak maha hadir adalah ketika iblis itu namanya iblis A diundang oleh seseorang ataupun dia sedang mengikat seseorang, maka iblis yang lain, yang mungkin iblis K atau L, yang mungkin tidak bekerja sedang mengikat orang lain, maka yang hadir di situ diundang ya hanya iblis A, karena yang diundang iblisnya namanya iblis A. Artinya iblis A ini tidak mungkin hadir secara bersamaan di dua tempat yang sama. Oh gitu, jadi dia hadir hanya satu tempat begitu ya? Iya. Dengan urusan dan tugasnya sendiri. Beda dengan iblis B dan C yang tugasnya punya tugas sendiri juga. Jadi nggak bisa keroyokan. Kamu yang A di sana, kamu yang B di sini, kamu nggak bisa ambil yang sana, kamu nggak bisa ambil di sini, begitu ya? Ya, jadi punya tugas masing-masing. Berbeda dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini kita mengundang Roh Kudus. Roh yang sama, Tuhan Yesus yang sama, dia hadir. Di Cina, di Amerika, di Arab Saudi, dimanapun, mereka ketika beribadah, mereka mungkin mengundang Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, Roh Kudus juga hadir. Waktu, jam yang sama, tempat yang berbeda, Tuhan bisa hadir. Itu artinya maha hadir. Dengan pribadi yang sama? Ya, itu luar biasanya Roh Kudus. Luar biasanya Tuhan Yesus. Sepertinya nggak logik ya. Satu pribadi yang sama bisa ada di tempat yang berbeda dengan waktu yang bersamaan. Betul ya? Apakah ini memang tidak logis. Ini yang disebut dengan maha hadir. Iya, maha kuasa, maha hadir. Oke, maha kuasa, maha hadir. Maha segalanya. Maha segalanya. Oke, Pastor. Saya mau tanya sih, apa yang dirasakan oleh orang yang terikat ketika dirasakan hatinya atau perasaannya? Mungkin saya nggak tahu, Pastor pernah terikat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada orang yang sharing dengan Pastor bagaimana perasaannya. Nah, apa yang mereka rasakan ketika supaya teman-teman kita yang lihat live streaming kita ini bisa tahu, oh
ternyata saya perasaan saya seperti ini. Jangan-jangan saya lagi terikat nih, nah gitu. Gimana Pastor? Ini seharusnya saya yang tanya sama Pastor Credo. Karena Pastor Credo kan merasakan pernah diikat kuasa kegelapan begitu lamanya dalam dunia perdukunan. ini bongkar rahasia nih. Iya. Terus terang kalau dunia perdukunan saya belum pernah ke sana. Ya. Tetapi dulu masa lalu saya pernah keterikatan dengan dosa-dosa. Ya. Nah itu, kalau yang gitu perasaannya gimana Pastor? Ketika kita merasa bahwa, aduh aku terikat dengan dosa nih. Kalau ini saya dulu, karena Pastor ceritanya keterikatan dengan perasaan. Kadang-kadang kalau kita ini perasaan orang yang terikat dengan kuasa kegelapan ya, itu kadang-kadang kalau mau dilepasin, itu perasaannya ada ketakutan. Benar. Kenapa ketakutan? Karena aduh nanti kalau lepas ini siapa yang tolongin aku? Gitu ya, Mister. Karena dia nggak tahu bahwa Tuhan itu, saya nggak tahu waktu itu Tuhan itu lebih berkuasa. Kenapa? Karena dari sejak lahir sampai umur 17 tahun, 20 tahun, sampai umur 20 tahun, saya terlibat dengan okultisme itu. Sehingga saya betul-betul, walaupun saya sudah ke gereja, walaupun saya sudah sempat juga melayani Tuhan, tapi saya masih bawa hal ini. Jadi perasaan untuk takut untuk lepasin itu ada. Karena ini karena konsepnya saya belum tahu dulu kalau saya nggak kenal Tuhan sebenarnya, belum kenal Tuhan. Tapi ada, jadi intinya bahwa ketika manusia terikat itu sebenarnya rasa takut kehilangan kuasa yang ada dalam dirinya itu sebenarnya sudah terikat sebenarnya. Lalu orang yang terikat dalam okultisme itu hatinya selalu kehilangan damai sejahtera. Iya, benar. Kehilangan damai sejahtera, rasa khawatir, lalu kayak gimana? Kayak orang sakit mah itu lambungnya rasa nggak enak gitu kan? Lambungnya rasa nggak enak, tapi nggak sakit gitu loh. Tapi nggak enak itu. Terus ada sesuatu yang nggak ganjel dalam hati. Ini sebenarnya kita sudah terikat dalam kuasa kegelapan. Nah ini dari saya Pastor. Nah kalau dari Pastor sini gimana? Sama. Sebenarnya dosa okultisme, mau dosa keterikatan seks bebas, dosa kemabukan, dosa apapun itu, intinya sama. Alkitab mengatakan orang yang hidup di dalam dosa tidak ada damai sejahtera di dalam hidup. Oke. Ya, ada yang sampai tidak bisa tidur, ada yang sampai orang itu sering kali marah-marah tanpa alasan. Kayak orang bingung, ya galau begitu. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Oke. Jadi sebenarnya orang keterikatan dengan seks bebas, dengan kemabukan, dengan hawa nafsu, dengan penyembahan berhala, itu sebenarnya gak ada perbedaan sebenarnya Pastor ya. Semua itu adalah ikatan dari iblis yang sama sebenarnya gitu ya. Sama. Oke, jadi tapi seringkali kan orang mengklasifikasikan, wah ini roh ini perasaannya nggak sama, ini roh ini perasaannya nggak sama. Seringkali orang mengklasifikasikan seperti itu. Menurut Pastor? Memang ada keterikatan-keterikatan tertentu yang mengikatnya membawa perasaan seseorang satu dengan yang lain, memang ada yang tidak sama, memang ada. Contohnya, ketika seseorang terikat dengan dunia okultisme, merasa punya kesaktian, merasa memiliki ilmu yang lebih dibanding manusia normal, biasanya dia selain dia tidak ada damai sejahtera, jangan lupa, biasanya orang tersebut akan termanifestasi karakternya menjadi sombong. Karakter setan itu muncul, sombong. Tapi bukan penakut. Tidak takut dia, merasa aku berani dengan siapapun begitu. Nah, ada hal lain ketika seseorang terikat dengan pencuri, roh pencurian begitu, suka mencuri. Nah, otomatis dia dibayang-bayangi ketakutan terus-menerus. Sampai ketemu setiap orang dia curiga, jangan-jangan orang tersebut tahu saya mencuri, jangan-jangan dia tahu saya mencuri, ketika ketemu siapapun dia merasa seperti itu. Kan sudah berbeda perasaannya. Berarti ada tertuduh gitu ya? Iya, tertuduh. Iya. Ada lagi perasaan-perasaan yang lain, Pastor? Ya seputar itu, Pastor. Tidak ada damai sejahtera, tertuduh, takut, sombong. Iya. Merasa tidak butuh Tuhan. Itu kan juga golongannya dalam golongan sombong, ya. Merasa bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau Pastor, kalau ini saya tiba-tiba terlintas pikiran saya, apakah pengetahuan juga bisa membatasi seseorang mengenal Tuhan? Apakah ini sehingga pengetahuan ini dipakai iblis untuk mengikat kita supaya kita nggak kenal dengan Tuhan? Bisa, Pastor. Berarti peran iblis
di dalam dunia teknologi pun sangat tinggi kalau begitu. Iya, benar. Bisa jelaskan ya, Pastor? Oke, saya jelaskan dengan sebuah sedikit kesaksian. Oke. Ya, sebenarnya di sesi yang kedua dulu saya pernah ceritakan sedikit. Jadi ada seorang anak yang dia terikat dengan HP, sedikit-sedikit dengan HP begitu. Lalu dia pergi ke sebuah pulau, di mana pulau tersebut memang angker kan begitu kan. Lalu dia menggemari sebuah tarian yang mengandung nilai mistis. Nah, dia menyimpan gambar-gambar ekspresi tarian-tarian tersebut. Dan ekspresinya memang menampilkan wajah-wajah kuasa kegelapan. Ya. Nah, akhirnya anak ini kerasukan, Mas. Ya, sampai di rumah dia kerasukan. Nah, tetapi dalam kerasukannya, yang saya heran, anak ini masih bisa chat dengan teman-temannya, masih bisa mengendalikan. Ketika itu zaman itu masih BBM, ya, pakai BlackBerry begitu. Masih bisa BBM-an. Bahkan ketika saya BBM anak ini, saya katakan hidupmu berharga di mata Tuhan. Anak ini balas chat, tapi saya sangat memahami ketika itu Roh Kudus memberikan iluminasi, menuntun bahwa yang chat ini bukan anak ini, tapi yang sedang mengikat anak ini di dalam anak ini. Tiba-tiba dia membalas begini, jangan sebut Yesus Tuhan di hadapanku. Padahal anak ini kan anak gereja. Sebelumnya dia menyembah Tuhan Yesus Kristus gitu. Tapi karena dia terlalu menggemari begitu sesuatu yang bersifat mistis lalu digabungkan dengan teknologi. Anehnya saya lihat begini, ini sesuatu yang baru waktu itu bagi saya waktu itu. Dia selalu tidak suka dengan teman-temannya yang memasang gambar caption di status tentang salib, tentang gambar Tuhan Yesus, tentang kata-kata rohani. Semua diolok sama dia, dihujat sama dia. Nah, sampai gitu ya? Iya. Jadi yang dimaksudkan Pastor Kendro tadi memang sangat-sangat realistis. Bahwa iblis juga bekerja di dalam teknologi. Buktinya di dalam laptop, di dalam HP pun sudah muncul gambar-gambar pornografi. Di setiap medsos sudah mulai bertebaran. Sangat mudah sekali untuk menggoda setiap anak-anak Tuhan. Terutama kaum Adam, para bapak, pemuda. Awalnya tidak ingin dan tidak pernah melihat pornografi. Tetapi karena diiming-iming ada gambar wanita seksi di situ, ya pamer bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak dipamerkan, maka akhirnya tergoda untuk melihat dan akhirnya kecanduan, lalu keterikatan sampai melakukan dosa masturbasi ataupun melakukan porno aksi. Ini sampai melakukan hubungan seks bebas gitu ya? Benar. Itu juga adalah salah satu manifestasi pekerjaan iblis di dalam alam roh, alamnya kuasa gelap, untuk bermanifestasi melalui teknologi. Berarti tetap tujuan iblis, sebenarnya iblis nggak bisa masuk ke dalam diri manusia. Dia hanya menggoda saja ya? Iya, menggoda ataupun merangsang keinginan daging. Nah, kalau begitu, Pastor, bagaimana cara melepaskan ikatan tersebut? Yang pertama nih, cara melepaskan ikatan tersebut, dan gimana caranya supaya kita nggak sampai tergoda dengan hal-hal yang seperti ini? Jadi ada dua hal ini yang saya tanya nih. Iya. Coba bisa ulangi Mas. Yang pertama ya. Jadi yang pertama kalau peristiwa yang seperti tadi kan, bahwa manusia terikat karena dosa, karena penggodaan iblis yang mengikat dia, ya. Nah, bagaimana caranya si pribadi ini supaya bisa lepas dari ikatan tersebut? Haruskah dia datang ke pendeta ataukah bisa dia berdoa dengan kekuatan dia sendiri dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya untuk melepaskan ikatan ini? Atau yang kedua adalah setelah itu bagaimana supaya kita ini nggak tergoda dengan godaan-godaan iblis yang ada saat ini? Ya. Pertanyaan pertama, Pastor, saya jawab dulu. Ya. Di nama Tuhan. Sebenarnya Alkitab menuliskan sudah lengkap sekali. Tuhan Yesus itu baik ya kepada kita. Dia tidak ingin membuat kita ribet, membuat kita repot. Tapi Tuhan manusia ribet ya, Pak? Iya, manusia suka pilih yang ribet, pilih yang repot. Ya kan? Iya. Dikasih tahu Tuhan menjelma jadi manusia, dia manunggal dengan kita. Ya. Kita mau dipenuhi Roh Kudus malah tidak mau, malah memilih ya kan hal yang mistis, hal-hal yang sifatnya yang ribet, harus memberikan sajen-sajen, memberikan persembahan-persembahan yang rumit, malah milih yang begitu. Nah, jadi begini, Pastor, pertanyaan pertama, apakah seseorang itu harus datang kepada pendeta atau bisa berdoa sendiri?
Ya. Nah, itu dua-duanya bisa memungkinkan atau bisa dilakukan. Nah, ada seseorang yang keterikatannya tidak terlalu dalam. Kondisi seseorang tersebut imannya sudah teguh. Dia memang sudah pernah jatuh di dosa tersebut, lalu pernah bangkit dan mungkin jatuh lagi. Nah, seseorang tersebut sudah memiliki kekuatan karena dia sudah mungkin seorang pelayan Tuhan lah. Istilahnya begitulah, mungkin. Nah, pelayan Tuhan tersebut bisa berdoa sendiri, tidak perlu memberitahu siapapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak setiap ikatan roh pornografi, mungkin roh perzinaan, ataupun roh okultisme, perdukunan yang sedang mengikat begitu. Bisa. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin kondisi rohaninya dia baru percaya Tuhan Yesus. Atau mungkin bahkan belum percaya Tuhan Yesus, tetapi ingin kenal Tuhan Yesus. Nah, dia sedang keterikatan kuasa kegelapan atau dosa-dosa, maka orang tersebut memang tidak memiliki kuasa untuk berdoa sendiri. Dia tidak mampu. Sebenarnya pengen melawan tapi tidak mampu. Mungkin yang dialami Pastor Kerindo, yang Pastor Kerindo ceritakan tadi, yang kedua. Ya. Selama 3 bulan itu kah? Iya. Benar ya, Pastor ya? Iya. Kan masih membutuhkan bantuan orang lain. Istilahnya harus mengenali keterikatan itu dan mendoakan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, ketika seseorang sudah lepas, Pastor, bagaimana supaya dia tidak tergoda lagi oleh kuasa kegelapan? Ya, solusinya di dalam Alkitab mengatakan rumah yang sudah kosong, yang sudah ditinggalkan oleh iblis, ya, sudah dibersihkan oleh Roh Kudus, tidak boleh terbiarkan bersih terus-menerus, harus diisi oleh firman Tuhan. Artinya, seseorang yang sudah dilepaskan dari kuasa gelap, ya, mau tidak mau, orang tersebut harus komitmen untuk bergereja, berkomunitas, di mana ada gereja lokal yang menggembalakan. Jadi ada teman-teman atau rekan-rekan saudara seiman yang mengcover dia, yang dia di dalam komunitas itu dia harus bertumbuh, menerima firman Tuhan, asupan gizi, ya, mendengarkan puji-pujian, menyembah bersama saudara seiman, ada gembala di sana. Nah, harus mengalami lahir baru dan mau dimuridkan, bertumbuh di sebuah komunitas, Pastor. Komunitas rohani maksud saya. Komunitas rohani. Oke, jadi untuk ini yang tadi udah pelepasan, udah dilepaskan. Bagi orang-orang yang mungkin sudah dilepaskan atau belum terikat dengan hal dosa, untuk menjaganya dari godaan itu harus ada tinggal dalam komunitas dan mengisi hati dan pikirannya dengan firman, begitu ya? Dengan firman, komitmen setiap hari. Komitmen. Nah, ini kata-kata komitmen. Jadi komitmen untuk bersama, bertumbuh bersama, berada dalam satu komunitas yang sama, begitu ya? Oke. Pastor kan pelayanan pelepasan. Ini sebelum saya tanya pelayanan ini, saya mau tanya satu hal lagi. Mungkin agak mundur sedikit pertanyaannya adalah, tadi saya tanya seberapa hebat ya kan kuasa kegelapan ini. Tadi saya seberapa kuasanya, pengaruhnya terhadap dunia kuasa kegelapan ini. Dunia roh ini yang roh jahat tentunya ya, untuk menguasai manusia. Luar biasa ketika Tuhan Yesus mengizinkan terjadi sesuatu, karena Tuhan mengatakan penguasa dunia itu sudah dilempar ke bumi. Maka iblis masih punya kuasa untuk merusak rumah tangga, merusak karakter, merusak masa depan seseorang. Ya, memecah belah, membuat seseorang bahkan sampai menjadi anti kepada Kristus. Nah, sekalipun dulu dia orang Kristen. Ya, bahkan bisa mendatangkan bencana, bencana alam. Bencana alam. Iya. Apa ini saya ingin tahu? Apa sih yang mungkin contoh-contoh kecil yang akibat dari kuasa kegelapan ini, dari bencana-bencana alam yang terjadi ini? Jadi begini, memang ada dua pandangan, ada dua sisi yang terjadi. Jadi ada istilah Tuhan mengizinkan, dan yang kedua ada istilah Tuhan menghendaki. Ini harus bisa membedakan. Oh, apa bedanya? Ini hal baru, mengizinkan dan menghendaki. Wah, ini hal persepsi yang baru. Apa ini maksudnya nih? Iya. Kan di satu sisi Tuhan tidak ingin menghendaki atau tidak menghendaki semua orang binasa, kata 1 Petrus. Ya, betul.
Ya, supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, tetapi di sisi lain Tuhan juga mengerti bahwa iblis ini adalah penguasa dunia. Ya. Contoh iblis mendatangkan bencana di Alkitab. Ketika iblis membunuh anak-anak Ayub, ketika iblis mendatangkan bencana di kekayaan Ayub sampai kekayaan Ayub habis. Nah, berarti kan iblis bisa membuat bencana, membuat sesuatu kegaduhan yang merugikan bahkan membunuh. Tetapi jangan lupa di kitab Ayub dikatakan iblis harus minta izin Tuhan dulu. Iblis harus minta izin ke Tuhan dulu, oke? Ya. Artinya ketika iblis harus berbuat sesuatu, konteksnya di situ kan Ayub adalah hamba Tuhan yang taat, keluarga yang terpilih ya. Iblis tidak bisa sembarangan untuk menyentuh tanpa seizin Tuhan. Ada kata-kata di situ yang menarik, Pastor. Ya. Jangan sentuh nyawanya, nyawa si Ayub. Ya. Ya, kamu bisa menyentuh kulitnya, kekayaannya, tapi tidak bisa menyentuh nyawa Ayub. Nah, mengapa anak-anak Ayub sampai terjadi bisa dibunuh? Ya. Karena di situ dituliskan anak-anak Ayub tidak seperti Ayub. Mereka tidak pernah membuat mezbah doa, mempersembahkan kepada Tuhan. Sampai Ayub setiap pagi harus membuat mezbah untuk anak-anaknya. Berdoa, Tuhan ampuni anak-anakku. Jadi anak-anaknya memang yang binasa itu, yang terbunuh adalah anak-anak yang tidak taat. Oh, jadi anak-anak yang tidak taat yang terbunuh itu. Itu seizin Tuhan atau sekehendak Tuhan? Ya, itu seizin Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki demikian. Tidak menghendaki demikian. Oke. Oke, Pastor. Ini tiba-tiba saya lihat di dalam komen kita ini ada yang tanya nih. Shalom dari Ainun Najib. Saya kurang tahu ini dari daerah mana, tapi dari nama-namanya mungkin orang Indonesia nih. Shalom, mau tanya. Kalau orang pergi ke orang yang disebut orang pinter untuk keperluan anaknya yang sering nangis atau anak balita supaya lupa minum ASI, apakah itu juga bisa disebut kuasa kegelapan? Karena ada orang yang benarkan itu untuk kebaikan anak. Bahkan ada yang bilang, ya nggak apa-apa. Yang penting anak diem, nggak nangis lagi. Karena kasihan nangis terus. Terima kasih. Maaf, bahasanya belepotan katanya gitu. Mungkin Pastor juga bisa baca. Nah, dimaafkan Bu Ainun. Salam kenal. Ya, Bu Ainun ini Pastor Erwan yang akan menjawab. Silakan Pastor. Ya. Yang pertama saya mungkin perlu tanyakan, Ibu Ainun apakah sudah mempercayai atau sudah menjadi murid Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau Ibu Ainun sudah mempercayai Yesus adalah Tuhan, pasti patokannya, standar hidupnya adalah Alkitab. Imannya kepada Alkitab. Nah, mohon maaf sebelumnya, kalau belum, saya akan menjawab tetap sesuai kepercayaan saya. Karena saya mempercayai firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, Ibu Ainun, Shalom juga, ketika kita memiliki masalah apapun itu, mungkin sakit, ingin sembuh, atau anak nangis terus supaya bisa diam, ya seperti yang diceritakan Ibu Ainun, atau mungkin masalah rumah tangga, ya yang retak ataupun berujung perceraian, atau di ujung tanduk, ataupun mungkin masalah anak yang nakal atau bagaimana, masalah apapun, ketika kita datang ke, tanda kutip, saya memakai istilah paranormal atau orang pintar, istilah umum ya. Pertanyaan saya satu, orang pintar tersebut ilmunya atau kuasanya dari mana? Dan saya seringkali melayani juga orang-orang yang menyebut dirinya orang pintar, seperti Pastor Kendo kan dulunya juga orang pintar katanya. Iya kan? Karena yang datang bodoh-bodoh. Karena begini Bu Ainun, terus terang Pastor Kendo ini dulu mantan dukun. Ya, kita belak-belakan soal kuasa kegelapan. Jadi mantan penganut kuasa gelap. Ya. Mungkin Pastor Kendo juga pernah mendoakan seseorang yang anaknya nakal juga. Sampai jodohin orang bisa, pernah Pastor? Nah, itu pengakuannya. Nah, jadi begini Ibu Ainun, saya akan menjawab sesuai iman di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab menyebutkan hanya Roh Kudus, Roh terang,
Makanya Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Di luar Yesus adalah kegelapan. Itu artinya. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya satu-satunya roh. Roh Allah yang Maha Kuasa. Nah, Alkitab juga menyebutkan Roh Kudus hanya tinggal di dalam diri orang yang sudah percaya Yesus. Di dalam diri orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Nah, jadi kalau saya simpulkan, Ibu Ainun, sebelumnya mohon maaf, saya menjawab sesuai iman di dalam Alkitab. Ketika seseorang punya masalah apapun itu, termasuk anak balitanya kok nakal atau mungkin nangis terus pengen diem, lalu datang kepada orang pinter, ya, orang pinter tersebut di dalamnya bukan Roh Kudus, maka Alkitab menyebutkan itu adalah kuasa okultisme, kuasa kegelapan, dan itu ada kutukannya. Masalahnya para pasien ini yang datang kepada ya orang-orang yang merasa punya ilmu kuasa gelap, orang-orang yang datang ini para pasien tidak mengerti bahwa setiap permintaan itu ada kutukannya. Ada kutukannya. Ya, setiap termasuk ada kutukannya ya. Ya. Oke. Termasuk yang memiliki ilmu sendiri seperti Pastor Krindo nanti mungkin bisa lebih menjelaskan. Pastor Krindo setelah sadar menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pasti akhirnya akan diberi pengertian oleh Roh Kudus bahwa dulu seandainya tidak dilepaskan, ada kutukan-kutukan yang harus ditanggung. Ya. Nah, kabar baiknya, kabar sukacitanya adalah Yesus disalibkan mati untuk menebus kutukan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa disebut kuasa kegelapan? Jawaban menurut iman kepada Alkitab, ya itu kuasa kegelapan. Ya. Ya. Sebutan orang pintar itu kan sebenarnya sebutan karena orang tersebut dianggap memiliki ilmu lebih daripada orang normal. Betul. Nah, pertanyaannya begini, saya ajak berlogika Ibu Ainun. Kalau ada 5 orang pintar, punya ilmu yang berbeda. Saya pernah survei, pernah tanya beberapa orang yang punya ilmu. 5 orang ini cara menyelesaikan masalahnya pasti berbeda. Betul. Kecuali satu perguruan. Benar ya Pastor Krindo? Betul, betul. Dan 5 orang yang berbeda ilmu ini, anehnya kalau ditanya, semuanya merasa ilmunya dari Tuhan. Ya. Nah, tapi ketika mereka sendiri ternyata punya masalah, contoh Ibu Ainun, contoh begini. Ibu Ainun sakit, datang kepada orang pintar lalu disembuhkan. Orang pintar yang mendoakan Ibu Ainun tadi, suatu ketika manusia bisa sakit, dia juga sakit. Ternyata dia tidak bisa menyembuhkan dirinya kok. Dia juga pergi ke dokter. Kadang-kadang kan memang konyol. Jadi ada pasien yang pengen tokonya laris, lalu mencari pengelarisan kepada orang pintar. Ya. Logikanya begini, kenapa orang pintar tersebut kalau dia butuh uang, kan ke orang pintar pasti bayar. Kenapa orang pintar tersebut tidak buka toko sendiri, dan tokonya tidak dibuat laris sendiri? Tidak perlu menerima pasien kan? Tapi kenapa dia masih menerima pasien, datang, oke tokomu aku buat laris. Pasien tersebut senang. Tapi apakah orang pintar tersebut buka toko? Dia tidak mau buka toko karena dia tahu ada kutukannya. Oke, ada kutukannya. Ya. Oke, itu saja penjelasan saya, Pastor. Mungkin kalau lebih lagi bisa konseling secara pribadi ya dengan hamba Tuhan setempat, Ibu Ainun. Mohon maaf, Shalom, jawaban saya demikian. Selanjutnya mungkin Ibu Ainun bisa konseling atau mendatangi pendeta yang terdekat dengan rumah Ibu Ainun, ya di mana Ibu Ainun berjemaat atau Ibu Ainun tinggal. Itu. Ya. Ya, Tuhan. Tadi ada satu perkataan kunci yang sangat penting, bahwa semua apa yang diminta itu ada kutukannya. Nah itu sebabnya saya mendapati hari ini kenapa banyak orang pinter, kayak yang tanda kutip tadi orang pinter, nggak melakukan seperti apa yang mereka minta karena sadar ada kutukannya. Nah itu, oke. Jadi mungkin ini bisa menjawab dari Ibu Ainun. Jadi Ibu Ainun, apapun yang Ibu Ainun minta, mungkin itu baik buat. Sebentar Pastor Krindo, maaf tadi saya kepencet ada jari saya terpencet ada komentar marah padahal enggak ya. Tadi kepencet jari saya, maaf, habis saya jatuh. Mohon maaf Ibu Ainun. Oh enggak. Ya, puji Tuhan enggak apa-apa. Sekarang udah enggak ada. Ini dia udah kasih respon sangat baik. Dia bilang terima kasih itu jawabannya. Sama-sama Ibu Ainun, Tuhan berkati. Ya, setelah saya lihat profilnya ternyata itu anak sekolah minggu kita itu. Oh gitu.
Iya. Sekolah minggunya di Pastor Krindo? Enggak di Eklesia. Salah satu murid sekolah minggu Om Krindo dan Om Irwan. Oh, di kelas minggunya. Saya saya tahu, belum bisa melihat wajahnya secara dekat ini. saya Karena lupa namanya, nama aslinya saya lupa. Cuman ketika saya lihat profilnya, saya tahu ini anak gempol. Oh. Anak gempol. Oke, Ainun, saya Ya, sorry ya, puji saya Tuhan. lupa namamu. Waktu Tapi yang tepat. waktu yang tepat. Oke, Ya. saya percaya sekarang udah dapat penjelasan dari. Iya. Ini tiba. Ini ya jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Saya salah satu murid sekolah minggu di gereja Malang. Saya dari kecil mengenal Tuhan Yesus, begitu juga keluarga saya. Tapi untuk dari keluarga saya, jika diingatkan selalu bilang apapun dilakukan, yang penting anak bisa diem. Lalu bagaimana saya harus menjelaskan jalan yang benar? Ainun, suami saya yang baru menerima Tuhan Yesus beberapa tahun belakangan tahun ini, yang dari keyakinan sebelah yang sangat fanatik, sangat memberkati. Oh, jadi dia ini untuk menjelaskan kepada keluarganya, karena keluarganya bilang ini nggak apa-apa kok, yang penting kan anaknya diem gitu kan. Iya, mungkin dia tahu, yang mungkin dia mau jelaskan gimana bisa dijelasin. Puji Tuhan dikatakan suaminya baru menerima Tuhan Yesus. Iya, beberapa tahun belakangan. Ini tugasnya hamba Tuhan mahasiswa Eklesia ini. Iya, harus segera apa ini? Iya, segera dikunjungi. Ya, jadi nanti saya akan hubungi mereka ini. Iya, harus segera di follow up. Supaya ini ya dikatakan saya anak sukun Kelayatan, Om saya Fitri. Oh, kita jawab lagi gak? Saya baru. Iya. Oke, Fitri. Iya. Oh, Kelayatan, Gang 1. Ya, jalan turun, yang jalan turun itu. Ya, mohon maaf saya agak lupa. Karena saya bagian kemantren dulu. Iya, tuh Fitri berarti deket rumah kakak saya. Oke. Oke, Fitri, nanti bisa sharing ya. Boleh. Kalau mau tanya nomor handphone saya, tanya ke kakak saya yang tetanggamu. Dan nanti saya akan kasih nomor handphonenya Pastor Irwan ke Fitri. Oke. Terima kasih Fitri buat pertanyaannya dan terima kasih buat responnya saat malam ini. Pastor. Ya, Pastor. Melayani kuasa kegelapan ini sebenarnya kan gak gampang. Iblis itu kan gak seneng diutak-utak sebenarnya. Dikorek-korek dia gak suka. Ya, apalagi markasnya diopo-opo itu paling gak suka. Apalagi diomongin hari ini. Itu paling gak seneng. Pernah gak Pastor alami? Kira aja gak seneng Pastor, gak apa-apa. Itu emang kerjaan kita. Mereka marah kita seneng kok. Iya, kalau mereka seneng sama kita itu yang bahaya ya. Kita dianggap musuh, kita malah seneng kan? Iya, kalau dianggap kawan itu yang kita yang bahaya. Ini kita ini siapa ini? Enggak, maksudnya gini. Pernahkah Pastor mengalami serangan balik? Dan pertama serangan balik, yang kedua bagaimana cara melindungi keluarga dan pribadi supaya tidak tergoda dan tidak terganggu dengan serangan-serangan yang terjadi yang diberikan oleh iblis ini. Supaya ini kiat-kiat kita sebagai hamba Tuhan. Kadang ada hamba Tuhan yang bilang, itu bukan bagianku. Sebenarnya bukan bagianku. Kadang-kadang mereka takut loh untuk melayani pelepasan gitu loh. Jadi ini mungkin buat rekan-rekan kita, memberikan kekuatan buat rekan kita. Itu Pastor, silakan. Ya, sebenarnya kuasa Roh Kudus kan diberikan sama kepada semua hamba Tuhan pendeta. Betul. Bahkan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Betul. Markus 16 sampai ke 20 kan dikatakan tanda-tanda orang percaya adalah mengusir setan, salah satunya. Betul. Nah, seharusnya bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua orang percaya Kristus, terlebih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, seharusnya tidak boleh takut. Harusnya peka, bergerak cepat, segera menolong, dan mau berani mendoakan orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Ya. Kenapa harus takut? Kita tidak boleh jadi jago kandang dong. Betul. Di gereja kita bisa bilang haleluya, kita buat iblis gemetar di atas panggung. Nah, Tuhan pengen kita praktek. Kalau hanya begitu saja itu namanya jago kandang. Betul. Tuhan ingin kita praktek harus menjumpai jiwa-jiwa yang terikat. Nah, jadi begini Pastor tentang serangan balik tersebut. Baru saja kemarin lusa kita mengalami. Tetapi ingat, istilah serangan balik tersebut jangan dijadikan alasan atau dipakai untuk kita jadi takut atau tidak mau ambil bagian untuk
peperangan rohani atau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang terikat. Ya. Ya. Jadi ceritanya seminggu yang lalu kami diizinkan Tuhan melayani seseorang yang sedang terikat dengan tarian tradisional yang berbau mistis. Betul. Saya tidak perlu sebut tarian apa, tapi intinya orang tersebut ketika kami layani pelepasan, setelah setan diusir keluar, lalu orang ini lepas begitu. Itu malamnya karena rumah kami itu kan ada 2 ruangan besar, yang ada kamarnya di depan, ada kamarnya di belakang. Itu ketika saya tidur di depan dengan anak saya, nah istri saya sempat mengalami ketika tidur tiba-tiba didatangi ya atau diganggu oleh roh jahat yang beberapa hari sebelumnya kita sempat usir. Ya begitu. Nah, didatangi. Jadi istri saya cerita, Ibu Irwan cerita bahwa seperti sadar dan tidak. Padahal masih belum tidur sepenuhnya. Tiba-tiba kayak tindisan gitu ya. Bukan. Roh jahat tersebut menakut-nakuti dengan kata-kata. Okay. Jadi menakut-nakuti dengan kata-kata, berkata kepada istri saya ngomong begini, "Loh, kamu kok tidur sendiri? Tidur sendiri. Berarti akan aku goda loh, akan aku istilahnya akan ditakut-takuti lah, atau mungkin diberi sesuatu yang menyakitkan begitu." Tetapi istri saya langsung mengambil sikap respon yang benar, diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Nah, ini sebuah cerita kecil, Pastor, yang tadi Pastor berkata apakah ada serangan balik, ya begitu. Nah, ya kita pakai saja istilah perang secara umum lah. Mungkin pakai istilah yang paling sederhana supaya kita tidak terlalu tegang menghadapi iblis ya. Jadi begitu. Nah, namanya musuh, kalau kita pukul, kalau kita sakiti, pasti kan musuh tersebut tidak mungkin rela disakiti. Betul. Nah, Alkitab saja menuliskan iblis yang mencobai Yesus dan tidak berhasil, dikatakan di dalam Injil Lukas, Injil Matius, iblis itu mundur daripada Yesus dan mencari waktu yang tepat. Oke. Nah, artinya iblis itu semuanya punya dendam kesumat kepada gereja. Dendam kesumat. Iya, punya dendam kesumat kepada kita para hamba Tuhan, kepada para pelayan Tuhan, kepada para pemimpin pujian, penari tamborin. Itu terima nggak keterima, kita harus iya. Ya. Kita tidak bisa bilang iblis berdamai saja, yang penting bisa beribadah dengan normal. Loh, lah namanya musuhnya Tuhan. Dan iblis itu sampai sekarang kan masih belum dihukum, belum dimasukkan neraka yang menyala-nyala. Baru diusir kan? Iya. Makanya cara mengusirnya pun juga ada metode pelajaran khusus, Pastor, sesuai Alkitab tentunya. Betul. Ya, kadang saya masih melihat ada banyak pendoa syafaat. Mohon maaf, kita bukan untuk menghakimi, tetapi artinya kita sama-sama belajar. Ya. Sebaiknya kita melakukan sesuatu sesuai Alkitab. Jadi supaya kita tidak tersesat. Betul. Ya. Jadi jangan salah berpikir kita dianggap menghakimi, bukan. Tetapi kita sama-sama belajar untuk meluruskan sesuatu yang tidak sesuai Alkitab. Ya, seharusnya sesuai Alkitab. Contoh, Pastor, saya pernah melihat seorang yang mengusir setan, umpama. Mengusir setan, dia dengan berkata, "Aku potong-potong iblis." Ya, begitu. Nah, ini iblis kok dipotong-potong, ini kan tidak sesuai Alkitab. Nah, ada lagi yang punya pedang apa kita bisa motong-motong iblis? Ada lagi yang mungkin terlalu berimajinasi, ya, aku ikat iblis, aku putar-putar, aku lempar ke laut, dengan begitu. Loh, ada yang begitu. Aduh. Sebenarnya perlu hanya kita usir aja, nggak usah kita potong-potong, diusir aja gitu. Iya, dilempar ke laut lah, ada yang dilempar ke neraka langsung. Ya, aku lempar ke neraka supaya engkau hangus, terbakar habis. Nah, ini kan terlalu alegoris ya. Ya. Padahal teologi tidak sesuai Alkitab. Iya, tidak sesuai Alkitab. Nah, ini yang kita. Ini Pastor. Mungkin saya pikir gini, kalau ini sedikit rileks. Kalau diputer-puter, aku lemparkan ke neraka, iblisnya mungkin ngomong gini, lawang yang masukkan neraka itu Yesus, kok bukan kamu, ya kan? Nah, apa hakmu? Mungkin iblisnya pergi, tapi sambil ngeledek kita, mungkin gitu, enak aja, pengen tawain kita, mungkin nggak enak kan digituin kan?
Oke, Pastor. Jadi kalau kalau kita tahu itu bahwa serangan, Pastor sendiri bagaimana untuk membentengi diri supaya Pastor sendiri bisa mengatasi serangan-serangan itu sendiri. Kiat-kiat Pastor boleh bagikan. Saya ikut apa yang dikatakan Alkitab saja, Pastor. Di Alkitab mengatakan kita harus berjaga-jaga karena lawanmu itu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap menelan. Ya, jadi saya selalu, kami satu tim ya, bukan sekedar saya tetapi ada tim, ketika kami mau melayani, kami selalu ajarkan untuk berdoa sebelum pelayanan pelepasan. Doanya adalah pagari tutup bungkus keluarga. Ya. Lalu pagari tutup bungkus pelayanan jemaat. Berkat yang ada yang dalam perjalanan, pagari tutup bungkus dengan darah Yesus ya, dengan tembok berapi ya, dengan kuasa Allah. Nah, lalu untuk mengantisipasi serangan balik, mengantisipasi dendam kesumatnya iblis. Ya. Setiap pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita semuanya ini, harus ada mesbah keluarga. Terutama yang berkeluarga. Terlebih rekan-rekan hamba Tuhan, sebelumnya mohon maaf, rekan-rekan hamba Tuhan yang sering dipakai Tuhan dalam melayani pelepasan roh jahat. Jangan sampai di dalam keluarga tidak ada mesbah keluarga atau doa bersama. Ya. Komunikasi kemesraan yang dari Tuhan harus terus dijamin, harus terus dijaga, ya. Harus terus mohon tuntunan Roh Kudus untuk terus terjaga, kasih Kristus mengikat dengan kuat. Terlebih mendoakan anak-anak, ya. Saya bahkan sebelum naik sepeda motor saja, Pastor. Ini yang seringkali diremehkan oleh banyak orang Kristen. Ya. Naik sepeda motor meskipun dekat atau jauh, selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, aku tolak setiap roh celaka, roh maut, ya, yang mau membinasakan begitu. Itu penting. Barang-barang yang kita beli sekalipun, kadang kan banyak orang nggak ngerti, kita beli motor atau mobil atau apapun yang produknya itu dari sebuah negara yang memang belum percaya Kristus, itu barang-barang itu dibuat dengan ritual-ritual khusus. Nah, akhirnya ada istilah, kenapa pakai motor A dan B kok sering kali kecelakaan? Akhirnya memakai dengan cara-cara duniawi, dengan mandi kembang atau bagaimana lah. Ya. Nah, makanya kita bukan memindahkan perdukunan ke gereja, bukan. Ingat, jadi Yesus itu sudah mengajarkan ini di Alkitab untuk kita berjaga-jaga. Ya. Dan kuasa Kristus sudah diberikan kepada kita gerejanya. Makanya ada kalimat firman Tuhan mengatakan iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kaki Kristus itu siapa? Ya gereja Tuhan kita. Nah, makanya itu tugas kita, bukan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya berjaga-jaga, Pastor. Menjaga diri, hati kita untuk tetap hidup kudus, untuk tetap hidup mengasihi Tuhan. Saat teduhnya tidak boleh ya bolong-bolong. Terus jalin komunikasi dengan Roh Kudus, ya terutama dalam keluarga kita atau jemaat yang kita layani gitu. Oke. Wah, ini buat teman-teman semua yang melayani Tuhan dan teman-teman yang sudah percaya, kita sudah lihat kesaksian ini bahwa bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri supaya kita gak jatuh. Ya, ketika kita lakukan pelayanan, kita bisa contoh seperti apa yang Pastor Irwan katakan hari ini. Pastor, kita udah lebih dari 11 menit nih. Kalau mau ada pertanyaan sedikit lagi, masih ada waktu nggak? Ya, saya nurut hostnya saja bagaimana, Pastor Kerindo. Ini ngobrol ini kan acara Pastor Kerindo. Oke. Oke. Pastor. Pastor, ini kan di anak-anak zaman sekarang, kan di handphone itu kadang-kadang ada game-game yang apa kata-kata kamu di mata ini bagaimana, itu kan. Lalu apa ya game-game yang saya kemarin sudah lihat katanya bahwa kamu adalah orang yang seperti ini, ya kayak prediksi secara modern gitu, Pastor. Ramalan. Ya, ramal-ramal modern itu seperti game permainan-permainan kecil sih sebenarnya, hanya kayaknya dikemas dalam hal-hal iseng gitu, dikemas dalam hal iseng, dikemas dalam hal-hal permainan saja gitu kan. Nah, menurut pandangan Pastor gimana? Apakah ini termasuk ke dalam jebakan okultisme yang atau jebakan iblis dalam bentuk dunia modern? Ya. Itu di pertemuan kita yang pertama dulu pernah saya bahas di
PowerPoint ya. Ya, Jadi ya. ada perbedaan antara astronomi dan astrologi. Ya. Ilmu perbintangan dan ramalan yang menggunakan bintang. Ilmu perbintangan dengan satunya ramalan menggunakan ramalan. bintang. Ramalan bintang. Apa bedanya, Pastor? Iya, seperti contoh kalau ramalan bintang, seseorang mempercayai kalau zaman kita masih muda dulu, Pastor, ya kan sekarang udah tua. Ya, dalam masa muda kita dulu kan yang lagi tren kan ramalan tentang bintang kayak Gemini, Sagittarius, begitu. Itu sebenarnya masuk di dalam okultisme. Jadi roh ramal namanya. Roh ramal ya, ramalan bintang gitu ya. Iya. Ya. Itu sangat berbeda dengan yang dialami orang Majus. Orang-orang Majus ketika ingin melihat Sang Raja Damai itu lahir, Yesus, mereka memakai ya ilmu astronomi atau perbintangan. Itu ilmu ilmiah. Berbeda dengan astrologi, ilmu ramal yang menggunakan bintang. Ya. Nah, sama dengan yang Pastor sharingkan tadi, seperti game-game kecil, game-game yang kelihatannya sepele, yang mungkin kamu nanti berapa tahun kemudian akan memiliki kekayaan sekian, gitu kan? Kamu nanti berapa tahun kemudian cocoknya menaiki mobil merek-merek tertentu. Ya kan, orang-orang bisa seneng. Bahkan ada memang yang sifatnya untuk humor saja, tapi memang ada sebagian yang sifatnya memang menggoda atau merangsang seseorang, akhirnya benar-benar ingin lebih dalam lagi tahu. Ya, kepo tentang ramalan hidupnya melalui hal-hal yang di luar Alkitab. Betul. Ya, kalau kita daripada mencari tahu perbedaannya ini hanya untuk humor atau untuk sungguhan atau untuk apa, ya, masih ada permainan yang lain yang lebih positif. Lebih baik kita tidak memainkan hal tersebut. Sekecil apapun. Ya. Oke. Kita tidak pernah tertarik itu. Oke. Ya guys, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, dengar baik-baik. Ada game yang lain yang lebih menarik daripada dengan menggunakan permainan-permainan yang seperti itu. Ya, ini Pastor Irwan dalam hal pelayanan okultisme, pelayanan pelepasan udah bertahun-tahun dia lebih mengerti. Jadi pesannya gunakan permainan yang lain daripada permainan ini. Baik, Pastor. Ini untuk biasa kalau talk show kan ada closing statement, ya kan? Nah, apa yang Pastor mau sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, kita gunakan media Zoom ini, dan kepada anak-anak muda atau hamba-hamba Tuhan untuk kita bisa lebih maju dan tidak terjebak dalam terjebak dalam hal-hal yang bersifat okultisme atau penyembahan berhala atau sinkretisme lah gitu. Silakan Pastor. Ya, di nama Tuhan terima kasih Pastor Grendo. Tuhan memberkati semuanya yang mengikuti live ini, live Zoom. Untuk anak-anak muda dengarkan sungguh-sungguh, yang seringkali saya jumpai sekarang ini mungkin anak-anak muda tidak tertarik dengan dunia perdukunan atau okultisme secara mistis langsung. Ya. Tetapi seringkali jatuhnya melalui teknologi ataupun melalui prinsip-prinsip pola pikir sekuler, pola pikir yang tidak sesuai Alkitab yang masuk melalui media sosial. Nah, yang harus diwaspadai, yang sering terjadi adalah terutama soal memilih jodoh, terutama di dalam prinsip untuk menentukan masa depan. Nah, kemarin sempat booming tentang film horor, anak-anak muda banyak terikat dengan film horor. Tetapi karena corona, film horor mulai beristirahat dulu. Ya. yang mistis-mistis mulai beristirahat dulu karena mengumpulkan massa tidak boleh kan. Ya. Nah, tapi semua digiring kepada yang namanya handphone, ya, gadget, teknologi. Dan di sanalah saat ini juga iblis terfokus bekerja mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak Tuhan, bahkan para hamba Tuhan sekalipun. Ya, pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara seiman dengan kasih Kristus, tetap jaga kekudusan setiap waktu. Tetap jaga hubungan dengan Tuhan, ya. Jaga komitmen untuk hidup sesuai firman Allah setiap waktu, bukan sekedar mengikuti kesibukan gerejawi atau jadwal pelayanan, tapi tanpa ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang terjaga. Jadi intinya itu saja, Pastor. Ketika kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan,
dengan baik, komitmen, maka segala aktivitas kita, kesibukan kita pegang HP sekalipun, kita tidak akan mudah tergoda untuk jatuh di dalam dosa-dosa tertentu. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih, Pastor. Oke, teman-teman semua, para pelayan, anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, tetap jaga kekudusan dalam hidupmu. Karena ketika kita menjaga kekudusan, di sanalah kita terpelihara dengan aman. Karena ada naungan Tuhan, ada perlindungan yang nyata dalam hidup kita. Tentunya itu tidak semudah itu saja. Iblis akan terus menggoda kita, tetapi tetaplah tinggal di dalam kekudusannya, maka kita akan selamatkan. Amin. Baik, Pastor, terima kasih buat sharingnya malam ini di Ngobras. Sama-sama, Pastor. Untuk mengakhiri, saya minta Pastor Erwan untuk berdoa buat kita semua. Amin. Mari teman-teman, rekan-rekan saudara seiman yang mengikuti live Zoom malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau baik, teramat baik untuk setiap kami, terlebih generasi yang saat ini Tuhan Engkau pilih untuk menjadi laskar-laskar Kristus di akhir zaman, yang siap menuai jiwa-jiwa, yang siap dipakai Tuhan untuk menggetarkan markas-markas iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua orang yang menonton live Zoom ini, baik melalui YouTube atau melalui Facebook, saat ini Tuhan Engkau jamah satu persatu. Kalau ada yang mungkin Tuhan mereka menonton, meskipun mereka tidak komen atau tidak menunjukkan identitasnya. Kalau ada orang yang terikat dosa okultisme, terikat dengan roh-roh jahat, dosa-dosa tertentu, di mana disembunyikan sekalipun, tidak bercerita kepada orang lain sekalipun, dan merasa sudah putus asa, bahkan ada yang mungkin sampai mau bunuh diri. Kami berdoa secara khusus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangkau dengan tangan kasih Kristus, pulihkan, lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, kalau hari ini Tuhan mungkin sedang jatuh di dalam dosa tertentu, Tuhan jamah kembali dengan kasih Kristus. Kiranya kembali ke jalan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Allah turun atas generasi akhir zaman ini yang siap dipakai Tuhan. Tuhan berkati seluruh gerejamu yang sedang mengikuti live Zoom ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga berkati pelayanan Pastor Kerindus, keluarga. Engkau memagari sekeluarga, jemaat, pelayanan beliau. Engkau pakai luar biasa di Kalimantan Barat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Nama Tuhan Yesus terus dimuliakan melalui hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pastor, terima kasih. Sama-sama Pastor. Tuhan memberkati.